Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waris. Oke, di bab 3 ini sudah diperbaiki ya, sebagian besar. Tapi ada yang ketinggalan, Faris. Terutama ini kurang rata kiri, rata kanan ya. Ini masih rata kiri, nanti dicek lagi ya, diperbaiki. Lalu ini spasi ya, jadi ada gap nih, istilahnya ada gap. Ini nanti tolong direkatkan lagi, gitu ya, agar lebih dekat. Seperti itu. Hanya itu saja. Itu bab 3-nya. Oke, selanjutnya di bab 4. Oke, untuk flowchart proses produksi itu dirubah ya, Faris ya. Jadi di sini kan kamu setelah proses penggilingan, kamu lakukan proses pemeriksaan ya. Lalu nanti ada keputusan. Nanti gambarnya dirubah jadi seperti ini simbolnya. Jadi nanti penggilingan, lalu setelah penggilingan pemeriksaan, nanti setelah pemeriksaan nanti ada simbol keputusannya. Apakah adonan telah tercampur? Di sini tidak. Di sini tidak, ini sudah atau ya gitu ya. Nanti kalau tidak, maka dilanjutkan ke proses penggilingan lagi gitu. Nah, kalau iya, masuknya ke proses perebusan, Faris. Ini juga kamu kelewat nih. Bukan langsung ke proses pembentukan, tapi ke proses perebusan air. Gitu kan ya. Jadi prosesnya apa gitu. Jadi stop ikutin alurnya. Seperti itu ya. Nanti ini diganti. Lalu, nah di sini di penjelasan di pemeriksaannya, kan kamu tadi ada kondisional ya. Gitu ya. Ada kondisional kalau diterima atau juga ditolak. Nah, di sini kamu hanya menjelaskan kalau diterima gitu ya. Jadi konteksnya adalah sesuai dengan tekstur yang diinginkan. Nah, pertama, bisa dijelasin nggak tekstur yang ingin diraih itu apa gitu ya. Tekstur yang ingin diraih sama si owner-nya atau si pembuat bakso ini apa? Coba dideskripsikan ya. Kalau di sini dengan menggunakan tangan, kalau prosesnya kan mengukurnya dengan menggunakan tangan, ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi tekstur yang seperti apa yang diinginkan. Oke. Lalu ini dijelaskan juga kondisional kalau tidak sesuai gitu ya. Kalau di atas kan tadi kan kalau belum tercampur gitu ya. Jadi kalau belum tercampur apa yang dilakukan? Kan digiling lagi. Nah, digilingnya itu berapa lama lagi gitu. Jadi kan ada proses penggilingan lagi nih. Nah, kira-kira berapa lama lagi tuh proses penggilingannya? Seperti itu. Nanti dijelaskan ya, Faris. Lalu selebihnya udah oke. Ya, ini ketinggalan. Nah, ternyata ada. Ya pokoknya kalau spasi-spasi kayak gini dicek lagi, Faris ya. Ini kan ada gap nih. Ya, jadi kalau dalam pembahasan tuh nggak ada gap kecuali subbab. Seperti itu. Nih tetap fresh. Wah, mungkin diganti jangan pakai fresh kali ya. Coba dicari kata yang lain. Oke, nah ini flowchart pengendalian. Nah, flowchart pengendalian itu lurus aja, Faris. Jadi ini di bawahnya, jangan di samping. Jadi ntar dia prosesnya akan lurus kotak ke bawah gitu ya. Jadi seperti ini. Seperti itu ya gambarnya. Nah, lalu di sini kan ada, anggaplah ini gambar kamu ya. Kan dia akan oke kalau dilanjut sini. Ini anggap ini proses produksi PP. Kalau ini ada syaratnya 2 kilo. Kalau enggak 2 kilo maka nggak beli bahan bakunya dulu di sini prosesnya. Tapi kalau sudah lebih dari 2 kilo maka bisa dilakukan proses produksi. Jadi loopingnya bukan ke pemeriksaan tapi loopingnya ke proses produksi. Jadi langsung melompati tanpa melakukan proses pembelian. Nah, lalu 2 kilonya ini pun saya mau confirm nih. Di sini kan 2 kilo. Nah, kenapa di tabelnya itu 3 kilo gitu ya. Jadi kayaknya nih harusnya 3 kilo gitu. Kenapa? Karena proses pembuatannya itu minimal 3 kilo. Kalau 2 kilo, berarti ketika masih ada 2 kilo, kita nggak boleh beli. Gitu kan, kurang dari 2 kilo ya. Jadi ya 1,9 kilo atau 1,5 kilo itu baru beli. Gitu ya. Tapi kalau 3 kilo,
Kalau 2 kilo belum boleh beli sebenarnya. Logikanya seperti itu. Jadi conditional atau prasyarat dilakukan pembelian kalau dia di bawah 2 kilo. Gitu. Nah, tapi konteksnya kamu membutuhkan daging 3 kilo dalam sekali produksi. Nah, ini mungkin ada kekeliruan. Gitu ya. Harusnya 3 kilo kali di atas ya. Oke, nanti diperbaiki. Lalu ini nih. Nah, Faris tahu kan ya, dalam pembuatan paragraf itu minimal 2 kalimat. Itu minimal banget 2 kalimat. Ada kalimat inti dan kalimat penjelas. Nah, di sini kamu sekalimat-sekalimat dijadikan paragraf. Gitu. Itu nggak etis ya. Jadi nanti tolong diperbaiki. Jadi bisa digabung atau bisa dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Misalkan ini kan proses pengambilan keputusan setelah memberi ini bisa di apa namanya? Ini ada typo, sorry. Ini bisa digabung di paragraf sebelumnya gitu ya. Karena kan membahasnya sama tentang pemeriksaan. Nah, paragraf berikutnya ini kan setelah melalui tahap pengambilan keputusan, langkah selanjutnya adalah memesan bahan baku dari supplier. Nah, memesan bahan baku dari supplier ini dijelaskan. Fungsinya penjelasannya untuk itu, Faris. Gitu ya, menjelaskan setiap aktivitasnya. Apa namanya? Belinya di mana, suppliernya siapa, gitu ya. Terus belinya berapa banyak sekali beli gitu ya, rata-rata gitu. Jadi itu yang dijelaskan. Lalu penerimaan bahan baku. Oke, nah pokoknya intinya kalau belum ada yang dijelaskan lagi. Dan ingat, paragraf itu minimal 2 kalimat. Seperti itu. Lalu ini udah oke. Jadi produksinya itu menghasilkan 55 pieces bakso urat gitu ya. Dan 26 pieces bakso kecil. Gitu. Nah, mungkin saya juga mau confirm sih, ini 3 kilo ini adalah dalam pemproduksi bakso urat saja atau sama bakso kecil gitu ya. Nanti coba kamu jelaskan atau WA ke saya gitu. 3 kilo ini dalam memproduksi bakso kecil juga atau bakso urat aja gitu. Karena bahan baku di sini kan lebih condong ke bakso urat ya. Ada daging ayam, daging urat sapinya dan sebagainya. Oke, nah di sini juga ternyata ada gap nih Faris nih. Kelihatan kan ya? Ini gap. Nah, terus juga ternyata ada typo di atas. Oke, kita lanjut ya. Nanti bisa confirm ke saya. Oke, nah untuk tabel, ini bukan jadwal pemesanan sih. Tulis aja nih tabel pengendalian gitu ya. Tabel pengendalian bahan baku. Wah, ini ya. Sip. Nah, jadi ini bisa ditulis keterangannya tabel pengendalian bahan baku gitu ya, nanti dirubah. April, oke. Nah, lalu tambahkan 1 kolom setelah lead time, yaitu adalah jumlah stok. Gitu. Jadi di setelah lead time itu tambahkan jumlah stok untuk mengetahui stok yang tersedia, karena stok itulah yang nanti akan dirujuk ke flowchart tadi. Gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang. Nah, ini masih 2 kilo nih Faris nih. Nah, kenapa sudah melakukan pembelian? Gitu ya. Jadi seharusnya bukan 2 kilo kayaknya, 3 kilo gitu ya. Kalau di bawah 3 kilo itu lakukan pembelian. Karena kan minimal pembuatan atau produksi itu 3 kilo. Oke. Oke, itu saja yang perlu disampaikan untuk bab. Oh, satu lagi bab 5 nanggung ya. Kamu ngirim saya koreksi. Yang pertama di bab 5 yang perlu kamu perbaiki adalah margin kertasnya. Jadi margin kertasnya atas, bawah, kanan, kiri itu dicek. Ya, jadi ini kan 4, 3, 3, bawah 3, atas 3 gitu ya. Kamu tahu lah ya. Lalu kesimpulannya di poin 1, jadi ini sebagai belajar juga buat Faris nih. Jadi kesimpulan itu kalau bisa bukan hanya menjelaskan tentang step by step-nya, tapi coba dibuat perinci-perincinya, walaupun inti-intinya aja, nggak penjelasan secara keseluruhan. Misalkan proses produksi yang dilakukan oleh warung mie ayam memiliki beberapa tahap, antara lain tahap ini benar. Nah, habis itu dijelasin lagi
Proses pemotongan dilakukan, bla 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 bla. Proses penimbangan dilakukan, persiapan bahan baku, penghalusan, penggilingan, dan lain-lain itu dijelaskan sedikit-sedikit saja. Ya. Lalu yang poin kedua, proses pengendalian. Proses pengendalian itu bukan hanya menjelaskan tentang flowchart-nya. Nah, kali ini kan lebih ke menjelaskan flowchart-nya ya. Nah, juga ini nggak relate gitu ya. Bentar. Proses pengendalian persediaan bahan baku pada proses produksi bakso. Ini juga looping ya. Jadi pengulangan repeating dalam satu kalimat. Langsung aja yang pertama gitu boleh. Adalah pemeriksaan bahan baku apa saja yang digunakan dalam membuat proses, lalu mengetahui jadwal pemesanan bahan baku, dan yang terakhir adalah metode yang digunakan untuk bahan baku. Nah, jadi untuk kesimpulan proses pengendaliannya gitu ya, karena proses pengendalian kamu kan intinya ada 2 gitu ya. Ada 3 dengan penjelasan bahan baku yang dikendalikan gitu ya. Jadi kamu pertama jelasin dulu bahan baku yang dikendalikannya itu apa gitu ya, agar orang-orang tahu. Kedua, proses pengendaliannya itu dilihat dari flowchart gitu ya, kamu jelasin tentang flowchartnya secara singkat. Lalu yang ketiga adalah tentang tabelnya dengan nilai-nilainya juga ya Faris ya, gitu ya. Jadi dijelaskan juga gitu, tapi nggak usah terlalu panjang seperti penjelasan di bab 4, singkat saja. Lalu untuk saran, jadi saran itu bukan untuk objeknya Faris. Saran itu untuk penelitiannya. Jadi penelitian kamu ini apa nih yang harus diberikan saran untuk para peneliti berikutnya yang mengambil tempat yang sama untuk perbaikan, gitu ya. Jadi bukan tentang warung mie-nya, tapi tentang penelitiannya atau laporan kamunya ini. Seperti itu, apa yang kurang dan apa yang perlu ditingkatkan. Seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.